ingat baik-baik, Roh Kudus akan menolong mengajarkan kita mengenai masa depan. Oleh karena Dia akan beritahukan mengenai kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita imani firman Tuhan, maka iman itu akan bertumbuh, dan sesuatu yang kita doakan pasti terjadi dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan masuk di dalam ibadah pertama daripada bulan Mei. Kita bersyukur bahwa walaupun kita masih berada di rumah, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Untuk itu, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita juga persiapkan kursi atau tempat di mana kita akan duduk. Percaya bahwa sekali lagi Allah hadir di tempat di mana saudara beribadah. Kemudian saya mendorong saudara pada waktu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, mari kita memuji dengan sungguh-sungguh, dan kita mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Sebentar ada perjamuan, kita pasti semua akan diberkati. Untuk itu mari kita akan membuka kebaktian pada pagi ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, kami masih ada sampai hari ini. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Bahkan tantangan-tantangan yang kami alami, kami tetap bersyukur bahwa ada Tuhan di balik segala sesuatu. Untuk itu pagi ini Bapa, di dalam ibadah yang singkat ini, kami berdoa supaya kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami mengalami bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian pada pagi ini, baik itu sang leader, singer, bahkan pemain musik, kamerawan, semua yang ambil bagian, kami berdoa pengurapan Tuhan ada di atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka kebaktian ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi ini mari kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau perisai kami Tuhan. Yesus.
mari kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk kita ditata oleh kebenaran firman-Nya, sebab kebenaran itu mengandung kuasa, mengandung masa depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sampai kapanpun kami tetap setia dengan Tuhan. Kami tahu musim-musim yang kami lewati dalam hidup ini, tetapi kami percaya musim yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami minta Roh Kudus menolong, menerjemahkan, mengaplikasikan, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dapat mengerti apa yang Roh Kudus akan bawa kepada hal-hal yang dimana kami harus melewatinya, supaya ada kekuatan, ada penghiburan di situ. Urapi hamba-Mu bagi kami semua. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kebenaran itu akan mengubahkan kehidupan kami. Kami siap dengan firman Tuhan pagi ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk pemain musik, singer songwriter, mereka telah melayani kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam satu tema yang mungkin sesuatu yang biasa, tetapi mari kita menyimak dengan begitu baik. Tema firman Tuhan pagi ini bicara mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya dalam minggu-minggu ini Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tinggal sebentar untuk menantikan janji Bapa. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sebenarnya atau sebaiknya kita lebih dulu mengenal pribadi itu. Kalau kita mau hidup dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus, mestinya kita mengenal siapa pribadi daripada Roh Kudus itu. Ketika kita mengenal pribadi Roh Kudus dengan begitu baik, maka tentunya fungsi, peranan daripada Roh Kudus itu, maka akan kita mendapatkan itu, kita menemukan itu. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus, saudara. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sudah dapat semua? Katakan amin. Baik, kita baca sama-sama ayat 16 dari pasal 14. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa hidup kita ini, saudara, tidak terus menerus selalu berhasil, atau tidak terus menerus selalu ada di puncak. Ada seorang yang berkata bahwa kita tidak terus berhadapan dengan mentari yang terus bersinar, saudara, atau kita tidak diperhadapkan dengan langit yang selalu biru, saudara. Pasti kita satu waktu akan menemukan sesudah langit biru, pasti yang namanya ada mendung.
Bahkan bukan sekedar mendung saja, tapi ada kabut, bahkan juga ada hujan, saudara. Sementara bisa panas, tetapi ada datang satu musim yang lebih radikal lagi, yaitu ada yang namanya dingin luar biasa, saudara. Tetapi sesudah dingin, ada lagi musim semi, ada musim yang lain. Jadi musim itu sebenarnya tidak harus tetap untuk selama-lamanya. Satu waktu musim itu akan pergi, diganti dengan musim yang lain. Saya menyadari bahwa kehidupan kita sama seperti itu. Untuk itu ayat ini menolong kita bahwa dia katakan ini bicara mengenai Yesus sebelum disalibkan. Dia berjanji dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Wah, luar biasa. Yang menarik di sini, saudara, saya melihat bahwa Yesus dikatakan memberikan beritahukan kepada murid-murid bahwa dia akan berikan penolong yang lain. Itu seorang. Kalau bicara seorang, itu berarti bicara pribadi, saudara. Itu bukan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Halo, amin. Bahkan dikatakan di situ memberikan penolong yang lain. Nah, kata penolong ini menarik, saudara. Penolong ini dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos. Artinya orang yang ada di samping, pribadi yang ada dekat dengan orang itu, pribadi yang ada di samping yang menyertai dia kemanapun orang itu pergi. Ada penolong di situ. Luar biasa, saudara. Nah, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara bahwa ini kepergian Yesus membuat mereka ketakutan, mereka merasa khawatir, mereka merasa bimbang. Tetapi Tuhan berkata bahwa penolong yang akan aku kirim kepadamu, yaitu pribadi yang akan bersama dengan kita. Wow. Sehingga dari bagian ini kita bisa menemukan makna apa yang sebenarnya terkandung di dalam, apa yang sebenarnya manfaat apa yang ada di dalam daripada pribadi Roh Kudus itu, saudara. Kalau kita bisa menemukan dan bisa mengaplikasikan dalam hidup kita, saudara, maka fungsi Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Kita menghadapi musim yang bagaimanapun, Roh Kudus akan menyertai, Parakletos akan menyertai saya dan saudara. Untuk itu pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat ada fungsi Roh Kudus yang luar biasa. Yaitu yang pertama, yaitu Roh Kudus itu mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran dan mengarahkan kita, menuntun kita kepada kebenaran itu, saudara. Wow. Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran, bahkan menuntun, mengarahkan. Saudara, dalam pasal 16 ayat 13 dari Yohanes, saudara. Yohanes pasal 16 ayat 13. Sekali lagi, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Menarik, disebut Roh kebenaran. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, saudara. Roh kebenaran memimpin kepada seluruh kebenaran. Bahkan dia akan beritahukan hal-hal yang belum kita ketahui, dia beritahukan kepada kita. Menarik sekali, sehingga Roh Kudus sebagai pendamping, sebagai konselor, sebagai pembimbing, sebagai penasihat, dia ada bersama dengan kita untuk beritahukan kapan saja, saudara, kapan saja kita membutuhkan arahan dari Roh Kudus, kapan saja kita butuh pengertian daripada Roh Kudus, kapan saja kita butuhkan bimbingan, pimpinan daripada Roh Kudus, arahan, dia akan ingatkan kita kepada kebenaran itu. Wow, itu sesuatu yang menarik, saudara, sehingga Alkitab mengingatkan kita bahwa itulah fungsi daripada Roh Kudus. Saudara, saya kasih contoh saja ya. Coba saudara ada di kantor sendirian, umpama saja ya. Saudara di kantor sendirian, teman-teman saudara sudah pulang semua. Sudah pulang semua. 3 saudara di kantor sendiri. Di situ ada spidol, di situ ada kertas-kertas,
Di situ ada barang-barang milik, bahkan mungkin ada uang, ada besi, ada apa saja di situ. Pertanyaan saya, ada muncul dalam hati, aduh gue mau pulang ini berpoin dulu nih. Tapi tiba-tiba waktu saudara angkat itu, tiba-tiba ada suara dari dalam hati, jangan. Firman Tuhan katakan jangan mencuri. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Waktu saudara, nah pertanyaan saya, siapa yang beritahukan itu? Akan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan suara setan. Setan gak mungkin kasih tahu orang. Tapi itu suara daripada Roh Kudus. Dia ingatkan kembali kepada kebenaran. Mungkin juga tiba-tiba kita jengkel kepada orang lain, kita marah kepada orang lain, ya, kita benci kepada dia, kita simpan hati, kita sakit hati, dan kemudian kita ingin membalas, merancang pembalasan itu. Tunggu ya, satu waktu nanti saya akan balas kamu dengan cara saya. Waktu sudah merancang itu begitu loh, tapi Roh Kudus gini katakan, ampunilah 7 kali 70. Bayangkan, waktu Roh Kudus kasih tahu, itu bukan kedagingan yang bicara, tetapi yang bicara itu yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Dia menginsafkan kita, dia mengajarkan kita, dia memberikan arahan kepada kita, tuntunan kepada kita. Sehingga saudara, hari-hari ini kalau kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan di dalam persoalan yang kita hadapi, ingat baik-baik, keputusan-keputusan yang kita hadapi itu, kita harus minta petunjuk daripada yang di atas, yaitu yang ilahi, yaitu Roh Kudus, saudara. Tak boleh yang lain. Mungkin saudara bisa baca buku yang banyak, mungkin saudara pintar, saudara sudah kalkulasi semua. Tapi saya mau katakan kepada, kalau kau tidak butuh yang dari atas, yang ilahi, yang dari Tuhan, maka semua keputusan yang kita ambil akan persoalan. Nah ingat baik-baik, keputusan itu saya pernah berkhotbah di sini bahwa sebenarnya ada tuh yang penting tetapi tidak perlu dilaksanakan. Ya, ada yang penting. Yang ketiga, ya, ada yang penting tapi itu mendesak, yang harus dikerjakan. Saya kasih contoh saja, kalau saudara pakai keputusan yang biasa, kalau saudara pakai celana yang salah, saudara bisa pulang dan ganti. Ya. Kalau saudara gunting rambut yang salah, mungkin besok saudara bisa ubah itu. Tapi ada yang mendesak, yang betul-betul itu harus ada pergumulan, itu harus betul ada doa, itu harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Saudara, kalau keputusan itu gak main-main, kita harus minta dari yang di atas, saudara. Katakan amin. Taruhlah, kira-kira jodohku seperti apa. Taruhlah keputusan-keputusan penting dalam pernikahan, keputusan penting dalam keuangan, keputusan penting untuk membeli sesuatu. Kita tidak hati-hati dalam mengambil keputusan itu. Atau mungkin hal-hal yang menyangkut rumah tangga, saudara. Kalau kita gak minta dari yang di atas. Atau mungkin itu yang anak-anak mau sekolah nanti ke depan, mau kuliah di mana. Atau mungkin menyangkut sakit penyakit, harus bagaimana. Kalau kita gak minta dari atas, saya rasa kita tidak mengambil manfaat daripada fungsi daripada Roh Kudus, peranan daripada Roh Kudus. Untuk itu saudara, saya berdoa supaya Tuhan tolong kita gak keliru. Katakan amin. Kita gak boleh keliru. Sudah berapa kali kita keliru ambil keputusan dalam hidup ini, beberapa kali kita salah dan kita ulangi kesalahan yang sama, saudara. Apalagi ini di masa Covid ya. Saya kadang-kadang pemerintah suruh gak boleh keluar, kita juga masih duduk-duduk di mana? Di umpamanya masih ada duduk di emper-emper situ, masih saja duduk minum kopi bersama dengan orang lain, duduk di warung-warung. Bayangkan saja kalau kita salah ambil keputusan dan kemudian penyakit menimpa kita, pulang orang di rumah semua akan mengalami hal seperti itu. Bukankah kematian hanya gara-gara secangkir kopi saja? Tuhan tolong kita supaya waktu kita menghadapi persoalan-persoalan yang rumit dalam hidup ini, satu hal yang saudara tahu, saudara harus minta dari yang di atas, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Saya ingat satu cerita mengenai Fanny Crosby, seorang yang pada saat ia berumur 6 minggu ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan yang luar biasa.
Bapak dan mamanya pergi bawa ke dokter, ternyata malah praktek. Mereka salah menggosok pasta gigi di bagian mata dan terlalu pedas. Akhirnya anak itu menjadi total buta, dua-dua mata buta. Dan beberapa 1 tahun kemudian ayah daripada Fanny Crosby meninggal. Jadi dia dihidupi oleh mamanya sebagai pembantu rumah tangga, kemudian neneknya. Tapi karena kehidupan susah, akhirnya dia tinggal bersama neneknya. Dan neneknya mengajarkan dia dalam kebutaan, mengajarkan dia mengenai firman Tuhan, mengajarkan mengenai bagaimana berdoa, saudara, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saya mendapatkan cerita itu, saudara. Fanny Crosby membaca setiap hari 5 pasal. Dia menghafal ayat-ayat. Kemudian satu waktu di umur yang ke-12 tahun, dia bilang kepada neneknya bahwa dia mau sekolah. Mereka bawa ke sekolah namanya School of Blind, artinya sekolah yang memang matanya buta, saudara. Di situ dia belajar sungguh-sungguh. Saudara tahu apa yang terjadi? Oleh karena neneknya yang dipimpin oleh Roh Kudus, neneknya yang dituntun oleh Roh Kudus, neneknya betul berkali-kali dengan Roh Kudus. Mesti anak ini mati, tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Anak ini mestinya tidak lagi punya cita-cita yang luar biasa. Tapi neneknya selalu mengingatkan, di dalam Tuhan pasti ada masa depan. Di dalam Tuhan pasti ada sesuatu yang bisa berhasil, saudara. Sudah tahu akhirnya cerita ini, bahwa Fanny Crosby lulus dari sekolah itu dan dia menjadi pemain harpa yang paling terkenal di dunia, dan pemain keyboard bukan keyboard tapi ya piano yang paling baik, dan menuliskan lagu-lagu, ribuan lagu-lagu. Orang-orang Kristen banyak menyanyikan lagu-lagunya. Salah satu, dia betul-betul merasa diberkati pada waktu dia baca mengenai seorang yang matanya buta di firman Tuhan. Siapa namanya? Pada waktu Tuhan lewat dan kata, Yesus ada Daud, Yesus ada Daud. Waktu dia baca itu, mengubah seluruh paradigma hidupnya, dan dia menuliskan satu lagu, Yesus, Yesus, dengar doaku. Satu lagu. Ada seorang yang bertanya kepada dia, kalau Tuhan menyembuhkan matamu, kau mau nggak? Dia bilang, nggak usah. Saya mau tetap dalam kebutaan, supaya satu waktu saya sampai di surga. Seorang yang pertama saya lihat dalam hidup ini, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Luar biasa, saudara. Sekali lagi, ada neneknya yang menuntut. Saya berdoa hari ini, mungkin anak-anak kita sudah rasa nakalnya luar biasa. Kita udah kurang akal lagi untuk bisa menangani mereka, ya. Tapi ingat, kalau orang tua yang berdoa sungguh-sungguh, menuntut mereka satu waktu ada masa depan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Mungkin ada dalam keadaan keuangan yang kritis betul-betul, minta pimpinan dari atas. Mungkin hari ini hubunganmu nggak baik, minta pimpinan dari atas. Saya percaya Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam kebenaran-kebenaran. Dan dia ingatkan kembali kita tidak jatuh, tidak hancur, tidak tergeletak, tetapi pada waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Roh Kudus, ingat baik-baik, Roh Kudus akan menolong, mengajarkan kita mengenai masa depan. Oleh karena dia akan beritahukan mengenai kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita imani firman Tuhan, maka iman itu akan bertumbuh, dan sesuatu yang kita doakan pasti terjadi dalam nama Yesus. Itu hal yang pertama. Ingat, hal yang pertama, Roh Kudus mengingatkan kita, mengajarkan kita, mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran. Yang kedua, saya mau beritahu kepada saudara fungsi peranan daripada Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur. Sudah dapat semua? Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu kita naik satu pasal lagi, ayat yang 26 yang sama. 15 ayat 26 dikatakan begini.
15 ayat 26 dari Yohanes ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang engkau. Luar biasa. Ayat ini ayat yang betul-betul kalau kita paham baik-baik saudara, ayat ini sungguh bermanfaat. Itu berarti ada orang yang di dalam keadaan susah, yang di dalam keadaan yang mungkin hancur, dalam keadaan yang mungkin sudah lagi tidak punya pengharapan, hopeless saudara. Tetapi tiba-tiba dia mendapatkan seorang yang menghibur dia, saudara. Seorang yang datang untuk menguatkan dia, saudara. Seorang yang datang memberikan penghiburan kepada dia. Itu seperti serasanya air yang begitu segar datang kepada kita, saudara. Seorang yang menghibur. Mungkin ayat ini bagi orang lain biasa, tapi bagi orang yang ada tempat-tempat yang mungkin sulit, tempat yang radikal, mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat yang sulit dalam menginjil, dalam memberitakan firman Tuhan, mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tapi tiba-tiba ada yang berikan kekuatan kepada mereka, tiba-tiba ada yang berikan penghiburan kepada mereka. Tidak ada orang yang tahu, tapi mereka merasa dikuatkan luar biasa. Untuk itu saya katakan tadi bahwa tidak selamanya mentari tetap bersinar, tidak selamanya langit tetap biru. Satu waktu akan berubah. Saya mau katakan sekuat-kuatnya kita, mungkin satu waktu kita ada dalam persoalan dalam hidup kita. Persoalan itu persoalan yang mungkin berat terjadi dalam dirimu, sampai engkau begitu ketakutan, begitu gentar, engkau menjadi pribadi yang rasanya mungkin ketakutan luar biasa. Tapi di saat seperti itu ingat baik-baik, Roh Kudus datang dan memberikan penghiburan, kekuatan, keberanian kepada saudara-saudara. Saya punya teman Pak Bini, saudara ya. Salah satu, semua bagus luar biasa. Dia dari rumah yang cukup jauh itu, kalau saya mau pergi ke rumahnya saya juga berhitung, saudara. Saya juga berhitung. Saya bersyukur saudara, ini teman-teman lain memang ada, mereka bekerja, tetapi ada yang bisa datang saja. Mereka mengerjakan semua yang ada di sini. Bukan sekedar mengerjakan saja, tapi juga memberikan juga dana, saudara. Nah, apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Padahal mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang banyak dalam hidup. Mereka harus melakukan untuk keluarga dan sebagainya. Tetapi sudah tahu bahwa ada Roh Kudus yang memberikan itu, saudara. Lagi teman-teman kita yang melayani sebagai senior WL dan sebagainya, mereka melayani juga karena ada penghiburan daripada Roh Kudus. Saudara, hidup adalah perjuangan. Katakan amin. Hidup adalah perjuangan. Kita ditempatkan di medan laga, medan yang keras, medan yang dimana firman Tuhan berkata bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti lawan kita lawan yang sangat luar biasa. Untuk itu kita perlu Roh Kudus supaya menghibur kita, supaya kita jangan kehilangan kepercayaan, kita jangan frustrasi menghadapi segala soal, apalagi kita kecewa, kita tidak berdiri kokoh lagi, kita menjadi goyah menghadapinya. Saya berdoa untuk saudara hari ini, mintalah Roh Kudus menghibur saudara semua. Katakan amin. Kalau saudara menghadapi sekarang mungkin gajinya sudah tidak lagi utuh, ya, beberapa lagi tidak bekerja, kita juga tidak mau menjadi orang yang malas, tapi mari kita lebih dekat kepada Roh Kudus, minta tuntunan, minta penghiburan daripada Dia. Dia berikan keberanian kepada kita untuk percaya kepada yang di atas. Haleluya. Saya mau tutup dengan satu cerita mengenai Robi Sugara, saudara. Kalau saudara tahu mengenai pemain film itu di tahun 70-an, itu saya lahir, saudara belum lahir ya. Di tahun 70-an Robi Sugara, rambutnya wah briks. Di tengah-tengah glamor hidup mereka, dia menjadi orang yang terkenal dengan uang yang banyak. Akhirnya dia selingkuh dengan wanita lain, bahkan dia pergi. Saudara tahukah bagaimana keadaan istrinya? Ya, istri pada Robi Sugara bersama anaknya tiap hari berdoa, 1 tahun, 2
tahun, 3 tahun, 4 tahun, Tuhan belum jawab apa-apa. Tetap berdoa. Berdoa bilang apa? Bukan berdoa, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, Tuhan mungkin supaya dia mati dan segala. Tapi berdoa supaya Robi Sugara pulang dan dia siap untuk menerima. Suatu malam di bulan Desember, Natal, anak dan mamanya berdoa di tempat yang lain. Robi Sugara hatinya Tuhan bicara, Roh Kudus bicara dengan luar biasa. Dia pulang dan dia bertelut di kaki istri dan anak-anaknya meminta maaf. Singkat ceritanya, keluarga itu dipulihkan kembali. Hari ini saya mau beritahukan saudara, kalau ada bapak-bapak sudah tidak lagi mengasihi istrinya, ya, sudah mulai main mata saudara, istri-istrinya berdoa saja. Atau sebaliknya ada istri-istri yang sudah main mata, suami-suami berdoa. Atau mungkin anak-anak sudah tidak lagi beres, ya, anak-anak sudah tidak lagi dengar nasihat orang tua, hidup dengan hal-hal yang buruk. Berdoa saja. Saya mau beritahukan kepada saudara semua, khususnya orang-orang muda yang hari ini kau duduk, ingat baik-baik, jangan menjadi pecundang. Waktu kau menghadapi persoalan, harus minta kepada Roh Kudus supaya persoalan diselesaikan. Jangan sampai kau lari ke merokok, katakan amin. Jangan sampai lari ke narkoba, jangan sampai lari ke minum mabuk, jangan sampai lari ke dunia gelap. Tetapi ingat baik-baik, hadapi semua persoalan itu, Roh Kudus menyertai saudara. Pemusik, sehingga saudara bisa maju ke depan. Saya berdoa supaya Tuhan tolong kita lewat penolong yang lain, yaitu Roh Kudus pribadi yang ketiga itu, menyanggupi kita untuk kita bisa diarahkan, dinasehati, bahkan kita diberitahukan mengenai kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi ini. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang sudah disiapkan, sehingga saudara bisa nyanyikan, "Engkaulah perisaiku." Haleluya. Engkaulah tubuh yang hancur, Kau berikan nyawaku. haleluya. Dengan darahmu Yang tercurah, Kau tebus dosaku. Sungguh besar cintamu, mengasihi diriku. Pengorbananmu yang sempurna
tetap berdiri di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa perjamuan merupakan lambang daripada kita merayakan kematian daripada Yesus Kristus. Kalau kita mengerti dengan begitu baik mengenai pengorbanan Tuhan, maka tentu kita akan menghormati dan menghargainya dengan begitu luar biasa. Karena tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang bisa menyerahkan nyawanya sedemikian rupa. Dia begitu mengasihi kita dan mencintai kita. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya begitu luar biasa untuk saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saudara di rumah sudah mendapatkan perjamuan-perjamuan sudah dibagikan, mari kita bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa, roti melambangkan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, dihancurkan hanya untuk saya dan saudara-saudara. Kami percaya, kami makan roti ini, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, bahwa kemanapun kami pergi, kami selalu membawa tubuh Kristus yang sudah hancur untuk menyaksikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan, saya akan baca firman Tuhan. Sudah kita akan makan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia melihat cawan sesudah makan lalu berkata, jadilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah. Kami percaya kami telah dipulihkan, kami telah diampuni, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Bahkan segala penyakit apapun, kuasa darah Yesus telah memulihkannya. Oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap berdiri, mari kita sekali lagi angkat riffnya saja, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkan
Bapak hamba berdoa untuk setiap tangan yang diangkat. Kalau pagi ini engkau datang dan berkata, Tuhan, saya membutuhkan peranan daripada Roh Kudus. Saya membutuhkan fungsi daripada Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan ajar saya, Roh Kudus akan nasihatkan saya, Roh Kudus akan mengarahkan saya, menuntun saya untuk memberitahukan tentang hal-hal yang terjadi ke depan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau kurang hikmat, engkau kurang datang kepada Roh Kudus, hari ini kita perlu bertobat bersama-sama. Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang jadi takut, banyak orang jadi kecewa, banyak orang tergetar. Tapi anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Roh Kudus akan dilindungi, disertai. Hamba percaya dalam nama Yesus, meteraikan kebenaran ini bagi kami. Hamba juga berdoa, Tuhan tolong supaya dalam situasi yang sulit kami terus dihibur oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur itu akan memberikan semangat kembali kepada kami, akan memberikan kekuatan kembali kepada kami, akan memberikan keberanian kembali kepada kami menghadapi situasi hidup ini, menghadapi tantangan yang depan. Kami tidak menjadi pengecut hari ini. Orang-orang muda tidak boleh menjadi pengecut, lari meninggalkan masalah, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa-dosa, jatuh ke dalam hidup yang lama. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan keberanian bagimu menghadapi tantangan hidup dalam nama Yesus. Engkau akan lihat bahwa musim itu akan berlalu, mendung itu akan berlalu, kabut itu akan berlalu, diganti dengan terang benderang musim yang baru. Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di sorga. Meteraikan keberanian bagi kami semua, bagi hamba-Mu sebagai gembala sidang, menghadapi segala sesuatu dengan percaya masih ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sambil persembahan disiapkan. Ini minggu pertama di bulan Mei. Ada di antara Bapak Ibu yang bekerja bulanan, maka ini waktunya untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu persepuluhan. Saya ingin membaca satu firman Tuhan. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang 11 berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, memberkati seluruh umat-Mu, Jemaat House of Mercy, yang akan memberikan persembahan mereka pada pagi hari ini. Benih yang baik yang mereka punya di awal bulan, yang akan mereka tabur di ladang Tuhan. Gereja ini, House of Mercy, adalah ladang yang subur untuk benih yang baik yang mereka punya ditaburkan di dalamnya. Bapak, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati apa yang ditaburkan oleh umat-Mu pada pagi hari ini, berlipat kali ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda terjadi di dalam hidup mereka. Mereka yang mempersiapkan persepuluhan mereka, mereka ingin mengembalikan apa yang menjadi milik dan bagian Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati mereka, kebenaran firman Allah digenapi di dalam hidup mereka. Allah membuat pagar perlindungan atas hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Kami percaya ada pagar yang menaungi mereka. Allah akan menghalau segala penyakit
penyakit, Allah akan menghalau segala bala pelahap, Allah akan menghalau segala kerugian, Allah akan menghalau segala sesuatu yang membuat mereka menderita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak mau berdoa memberkati setiap umat Tuhan dan keluarga yang dengan jujur mereka belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar firman Allah digenapi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Kami dapat menabur, kami dapat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Selamat memberi Tuhan memberkati. untuk semua persembahan dan persepuluhan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya ada hari esok, ada masa depan yang lebih baik, yang penuh harapan bagi kita. Yesus menjadi
Firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa memberkati engkau pada pagi hari ini. Berkat Bapa itu memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati suami, istri, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu. Berkat Bapa itu memberkati apa yang menjadi usahamu, apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu, itu dijadikan berhasil karena berkat Bapa menyertai engkau. Kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian mulai pagi ini, besok, seterusnya sampai Maranatha, kali kedua Tuhan datang kembali. Semua berkat kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan kami dan memberikan pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengakhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa